Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan program mengkonversi sistem koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Kemudian dengan menentukan sudut alfa dan kuadrannya. Pertama, kita dapat membuat judul atau identitas program kita. Ini opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian, tambahan yang penting pada program C++ ini yaitu dengan include IOStream. Kemudian ada using namespace std. Jangan lupa untuk pakai diakhiri dengan tanda titik koma. Setiap dalam pembuatan program akhir kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian integer main, kemudian kita dapat membuat kamus atau tipe data yang akan kita gunakan dalam program kali ini, yaitu pada program kali ini kita akan menggunakan string nama. String itu tipe data yang digunakan untuk teks dalam bentuk teks atau karakter huruf. Kemudian ada integer x, y titik 2. Ini jangan lupa titik 2, bukan koma. Nah, kemudian kita menggunakan double di sini, yaitu angka pecahan, bilangan pecahan atau real, namun angka maksimalnya itu lebih besar dibanding dengan tipe data real. Double R titik 2. Kemudian kita di sini ada menggunakan boolean boolean ini yang kita gunakan untuk memilih suatu program, memilih sesuatu dalam pilihan false atau true. Dua pilihan, yaitu false atau true. Nanti kita bakal gunainnya itu pada if else if. Kemudian kita masuk pada program, yaitu cout. Kita menyapa pengguna. Garis miring n itu spasi. Selamat datang di program koordinat polar. Jangan lupa untuk ini. Kemudian NDL
titik koma. Kemudian program untuk memintakan pengguna memasukkan nama, yaitu jangan lupa setiap cout itu menggunakan tanda petik 2. Kalimat yang akan muncul atau bilangan yang akan muncul pada program. Kemudian cout masukkan nama, meminta pengguna untuk memasukkan nama. Kemudian tanda 2. Kemudian cin untuk pengguna memasukkan namanya. Lanjut, kemudian masuk pada program ketika program menyapa nama pengguna. Itu dengan hai, kemudian nama, kemudian kalimat lagi untuk meminta pengguna masukkan titik koordinat, yaitu X dan Y. Titik koordinat. NDL titik koma. Kemudian cout tanda petik 2 titik koordinat X sama dengan, jangan lupa, kemudian cin untuk bilangan X-nya. Kemudian cout lagi, dan ini bukan koma tapi titik koma. Kemudian tanda petik cout titik koordinat pada X, pada Y. Titik koordinat Y sama dengan titik koma. Dan cin lagi, Y. Nah, tadi kita di sini menggunakan boolean tuh if else pilihan false true, yaitu if kita gunakan if dalam kurung X lebih besar dari 0 dan bisa dalam program bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini. Dan Y besar sama dengan 0. Ini pada kuadran pertama, yaitu positif. If awal baris lagi, kemudian cout
ketika ingin menjawab program itu menyapa pengguna terlebih dahulu. Ketika ingin menyapa pengguna di pertengahan program, misal seperti ini. Hai, kemudian nama, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan titik koordinat. Tadi sudah, hai nama, kemudian Anda ketik lagi. Jadi titik koordinat yang dimasukkan tadi itu tergolong di kuadran 1 kah, 2, 3, atau 4. Jadi titik koordinat dalam kurung X, titik koordinat X, koma, Anda petik lagi di koordinat Y. Titik koordinat Y, kemudian koordinat polarnya sama dengan tanda petik kemudian itu dengan R, variabel R itu panjang garis miring. Maka kita akan membuat rumusnya. Rumus R NDL, rumus R itu sama dengan SQRT akar X kuadrat kali Y tambah Y kuadrat X kuadrat, bisa juga X kali X. Tunggu. Kali dalam program itu yaitu dengan tanda bintang, kemudian ditambah dan Y kali Y, Y kuadrat itu. Kemudian
Jika dia tidak tergolong dalam ini, maka dia ada pilihan lain seperti, maka dari itu kita bisa menggunakan else if. Nah, X lebih kurang dari 0 dan Y besar dari 0, lebih dari 0. Kerawangan di sini. Kemudian lanjut lagi dengan checkout. Lakukan sama seperti yang di atas, namun dengan rumus sudut yang berbeda. Kita paste saja. Paste karena keyboardnya rada susah. Hai, nama jadi titik koordinat, kemudian koordinat ini koordinat polar. Polarnya ini belum selesai. Ini ada untuk menentukan sudutnya, yaitu checkout. Kemudian dan memiliki sudut sama dengan rumus sudut itu alfa tan dengan kartesius, yaitu y per x, y bagi x depan samping y per x, kemudian dikali dengan 180 per 3,14. 3,14 itu pi-nya. Kemudian tutup lagi. Buat kalimat derajat
yang merupakan kuadran 1. Kuadran 1 dan tutup NDL titik koma seperti ini. C out hai nama jadi titik koordinat polarnya L NDL ya. Kemudian ini lanjut lagi C out dan tanda petik dan memiliki sudut sudut sama dengan tutup sama dengan rumus untuk kuadran kedua yaitu 90 kurang alfa tan Y per X dikali 180 per 3,14. Kemudian tutup lagi. Petik derajat yang merupakan kuadran 2. Kuadran kedua NDL titik koma. Kemudian else if lagi jika dia tidak tergolong pada kuadran 1 dan kedua, jika pada kuadran ketiga, yaitu jika tidak X lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Kuadran ketiga itu X kecil ini, X kecil ini, kecil F kecil dari 0. Oh iya, kurang kawal ini kemana-mana. Ini
Ciat kembali lagi seperti yang tadi. Hai, kemudian nama, jadi titik koordinat XY tadi nama, jadi ketik koma, jadi titik koordinat X, nggak usah pakai ini. Kemudian koma, Y, koordinat polarnya itu sama dengan, kok pikirnya, koordinat polarnya, kalimatnya bebas buat dibikin apa, koordinat polarnya, tapi program dapat dijalankan saja. Kemudian tutup lagi, NGL tanda koma, kemudian Ciat lagi, itu menentukan sudut pada kuadran ketiga, dan memiliki sudut sama dengan rumus kuadran ketiga itu 180 ditambah tuh, jangan lupa ditambah atan Y per X, kemudian dikali 180 per 3,14. Tutup lagi, derajat yang merupakan kuadran 3.
MDL kuadran 3. Oh ya, itu MDL titik koma. Kemudian lanjut pada kuadran keempat, yaitu else if untuk nilai X lebih besar X besar dari 0 dan Y kecil dari 0. Kecil dari 0 kurung kerawal cout sapa pengguna, sapa nama pengguna itu hi, tanda petik untuk kalimat itu tanda petik, dan nama tutup lagi, tanda petik lagi, koma, jadi titik koordinat untuk X dan Y. Itu koma petik Y, koordinat polarnya sama dengan kepikir sih ini polar R MDL titik koma, kemudian cout untuk sudut dan memiliki sudut sama dengan untuk kuadran keempat ini yang sudah masukin untuk mencari sudutnya yaitu 270 itu 270 kurang alfa tan Y per X, kemudian dikali 180 bagi 3,14. Untuk
derajat yang merupakan kuadran keempat. Kemudian kuadran keempat NDL titik koma sudah. Kemudian ini program sudah selesai, yaitu untuk menentukan kuadran keberapa, sudut berapa, dan koordinat polarnya. Kemudian kita dapat melakukan penawaran kembali untuk pengguna melakukan program, untuk mengulang program, yaitu dengan cout. Kemudian apakah program menawarkan pengguna, jangan lupa titik 2 apakah nama menyapa pengguna di akhir. Kemudian ingin mengulang kembali, mengulang program datanya. Yang NDL, selalu NDL untuk mengakhiri kalimat. Kemudian cout lagi. Untuk ketik 1 untuk mengulang program. Tanda petiknya jangan lupa. NDL titik koma. Kemudian cout lagi. Ketik 0 untuk mengakhiri program. Untuk mengakhiri program. Kemudian NDL lagi. NDL titik koma. Sehingga nanti akan keluar cin
karena akan mengulang program kembali. Kemudian cout-nya untuk tampilan program berakhir dari sini sampai, jangan lupa NTL.2. Oke, kemudian kita cek lagi. Ketika program berakhir, ucapan ketika program berakhir ini terima kasih, nama pengguna program, telah mencoba program ini. Oke, untuk cout dan EMDL udah, karena ini programnya akan mengulang, otomatis dia akan menggunakan while ulang itu pada mana nih? Ulang pada sini, mengulang pada awal, yaitu dengan while. Untuk mengulang program ulang itu 91, ulang sama dengan 1. Untuk pembatasnya tadi yang dari sini, jika program itu diulang, dan pembatas awalnya sampai dari sini. Di sini ulang, maka ketika pengguna ingin mencoba ulang program, dia akan balik pada slide yang ini, mulai dari sini. Itu 1 titik koma, while-nya juga tanda kurawal. Tuh.
while yang tadi. Nah, program sudah dibuat, tinggal kita cek, kita jalankan, run. Coba kita jalankan. Kita cek lagi. Make target